Burung merak itu sangat menarik sekali. Membuka ekornya memang kelihatan begitu megah dan ada koi yang diasosiasikan dengan burung merak, yaitu kujaku. Tentang kujaku, ikuti terus video ini. Paman dan bibi, para pecinta dan peminat koi, nama saya Keko, saya adalah perancang kolam koi. Yang ada di samping saya adalah Paman Agustinus Fu dari Seriu Koi Bandung. Kali ini kita akan berbicara secara spesifik tentang kujaku. Untuk Anda yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan Anda subscribe, biar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi yang berharga tentang koi. Hati ini jadi deg-degan dibuatnya, tapi kini ada Koi Anastasia. Koi Anastasia, cepat tidur, cepat bangun. Koi ada yang diasosiasikan dengan burung merak, ya kujaku. Kujaku itu bahasa kanjinya Jepang itu terdiri dari 2 huruf. Kujaku itu artinya ya merak. Merak, ya. Merak, Ya. gitu. Saking menariknya kujaku ini memang kemudian diasosiasikan dengan burung merak. Kujaku ini metalik atau hikari, dan bulu burung merak itu kalau lagi megar kayak gitu kan Kayak ada, ya mungkin gara-gara berkilaunya ya, seperti kilaunya hikari ini gitu. Ya, seperti itu. Asal usul kujaku ini sebenarnya gimana sih? Oke, asal usul kujaku betulnya tahun 1960-an kita balik ke Niigata. Jadi Niigata itu kan disebutnya kayak rumah pertamanya Nishiki Goi gitu, di mana dia dikembangkan di Jepang awal mulanya. Jadi yang pertama kali dikembangkan tuh betulnya kujaku tuh bukan kujaku yang sisik seperti sekarang, tapi doitsu kujaku dulu. Jadi dulu doitsu kujaku, jadi indukannya malah susui, pejantannya dia pakai ogon dan hariwake gitu. Jadi muncullah dulu doitsu kujaku dulu, versi doitsunya. Ya, ini menarik sekali ya, karena setahu saya itu kujaku sisik dulu, baru kemudian ada. Nah kalau ini terbalik, doitsunya dulu. Mungkin dilihat dulu doitsunya itu cantik gitu ya, baru mulai dicoba yang versi sisiknya. Dengan cara persilangan antara 3 jenis. Jadi antara asagi, jadi asagi itu kan jadi warna si indigonya itu yang nanti jadi matsuba. Lalu udah gitu hariwake, jadi hariwake kan warnanya ada silver, ada kuning, metalik. Satu lagi kohaku. Nah itu jadi jenis awal-awalnya itu sebutnya kujaku ogon malah. Karena mungkin awal-awal kujakunya belum sebagus sekarang, yang belakangan lihat patternnya. Jadi dia hanya metalik dan orange dan putih platinum gitu. Patternnya belum sebagus sekarang gitu. Menarik sekali ya untuk mengetahui asal usulnya kujaku. Dan kemudian yang kita kenal sekarang ini kan kalau kita lihat di pasar gitu ya, kujaku ada yang kuning, ada yang orange, tapi ada yang merah ya. juga gitu. Nah ini gimana? Yang 3 jenis kujaku yang sekarang? Yang mungkin kalau yang paling populer yang merah. Karena lebih jarang dan dianggap kualitasnya lebih tinggi atau paling tinggi. Ya kalau yang kuning sedikit ditinggalkan ya. Dianggapnya dia kualitas rendah atau mungkin sudah digolongkannya ke jenis hikari lain seperti hariwake sebutannya, atau mungkin belakangan ada yang disebut kirin. Nah, kirin ini sebetulnya kalau saya lihat itu terakhir kan belakangan populer. Tapi mungkin sebetulnya indukan awalnya salah satu penyilangannya ya dengan kujaku gitu. Cuman karena dia antik, kuningnya kombinasinya agak beda dengan kuning yang biasa gitu. Jadi dia mungkin populer juga gitu. Sedangkan kujaku yang normal tuh yang orange kan. Sebetulnya orange pun kalau bersih, kalau misalnya kriteria kujaku yang bagus, orange nggak masalah. Selama dia patternnya bagus gitu, orange-nya warna orange-nya bersih, solid gitu ya. Ya orange-nya solid gitu ya, nggak bercak-bercak. Nah itu udah cukup bagus betulnya. Tapi kalau dengan kriteria yang sama, udah patternnya bagus, lalu dia orange-nya merah gitu, kemerahan, ya itu udah istimewa, dan kita sering sebutnya beni kujaku. Beni kujaku, ya. Dan sekarang intinya yang paling disenangi adalah beni kujaku. Beni kujaku, ya. Oke.
backgroundnya jadi platinum. Platinum, lalu dia patternnya berwarna orange metalik atau merah metalik. Dan yang bagus, matsubanya atau titik-titik hitamnya itu harus rata. Oke, sekarang kita lanjut aja berbicara tentang kriteria yang bagus yang kayak apa sebenarnya. Kriteria yang bagus, kujaku. Oke, yang paling utama betulnya dia itu kan karena warna dasarnya adalah putih platinum. Nah, putih platinumnya itu harus bersih sekali. Dan ini harus putih platinumnya ini bersihnya itu sampai pipi dan sirip sayap. Karena kebanyakan kujaku banyak yang sirip sayapnya dan pipinya itu ada kehitam-hitaman. Nah, itu kotor. Jadi sebagus apapun patternnya, kalau sirip sayapnya kotor atau kehitam-hitaman itu sangat minus poin di show. Terutama kalau size kecil, karena size kecil kan belum dilihat body ya. Jadi harus bersih sekali. Pipinya harus bersih, sirip sayap bersih, dan sisanya yang warna backgroundnya yang platinum itu harus bersih platinum gitu. Nggak boleh ada warna hitam. Jadi kalau Anda mau pilih kujaku ya harus memperhatikan kriteria spesifik tentang kujaku tadi ya. Yang kedua ya kilau hikari, karena dia kan tergolongnya hikari moyo, jadi jenis hikari yang berpattern, hikari moyo itu. Jadi kalau kita lihat hikari itu kan ada, terutama kalau terkena sinar matahari secara langsung, dia ada istilahnya ada metallic lusternya. Nah itu harus tebal gitu. Karena kita bisa lihat kadang ada kujaku yang biasanya ini makin besar, kelemahannya jenis kujaku itu si metallic luster ini turun. Jadi si shiningnya itu nggak sekilau dia waktu masih kecil. Nah kalau dia bisa mempertahankan si kilau hikari ini sampai dia besar, nah itu sangat plus point lah gitu. Dan kebanyakan kujaku soalnya dia di usia yang kayak medium size gitu ya, waktu dia usia 2 tahun, 3 tahun, itu kebanyakan di bagian pipi udah kelihatan mulai luntur. Jadi kepalanya putih, pipinya itu udah habis gitu si metaliknya. Jadi kayak warna pucat kekuningan gitu. Nah itu kurang bagus juga gitu. Untuk kita bisa mendapatkan kujaku yang size-nya besar, tapi kualitinya tetap bertahan juga bukan sesuatu yang cukup gampang. Ya betul. Perawatan juga ya berperan besar. Jadi ada yang pernah tanya ke saya gitu, kalau kujaku perlu color food nggak sih? Ya perlu gitu. Saya pernah sengaja spesifik tanya ke breeder Jepang, ke Konishi gitu, karena kan pakan color atau spirulina. Saya pikirkan itu kan buat pigment warna merah aja di jenis Gosanke yang non metalik. Kalau jenis metalik seperti kujaku nih ngefek nggak nih gitu? Ternyata ngefek gitu, perlu color food juga. Setelah kita berbicara tentang kriteria baik buruknya tadi, sekarang dari sisi development deh, secara khusus apa yang perlu kita ketahui tentang kujaku ini, developmentnya. Ada beberapa versi kujaku yang perlu diketahui gitu. Kadang ada kujaku yang kecilnya mungkin tidak menarik, karena dia matsubanya itu kayak si titik hitamnya itu pekat, masih terkonsentrasi. Sehingga waktu kita lihat kecilnya kok kayak yang butek gitu. Tapi mungkin itu kadang belum finish gitu. Inilah yang kebanyakan terjadi di Konishi. Konishi itu kan terkenal sebagai spesialis kujaku, tapi waktu tosainya itu masih banyak yang tidak menarik gitu. Sedangkan ada juga beberapa farm di Niigata yang terkenal kujaku size kecil, karena dari kecil udah sangat cantik penampakannya. Mungkin kita bisa sebut seperti farm Kaneko, terkenal dengan jenis kujaku dan terutama di kelas kecil. Dia banyak yang show quality gitu di kelas kecil gitu. Tapi nggak selalu kujaku yang baik itu kecilnya bagus, nggak selalu gitu. Bisa aja kecilnya kurang bagus, terutama dari matsubanya yang kelihatan kotor. Ya kotor atau mungkin nggak rata, belum rata, ya sehingga bolong-bolong gitu kan. Tapi justru kemudian begitu bertambah besar, dia kualitinya akan naik. Ya akan naik, ya betul. Mungkin karena matsubanya mulai rada stretching kayak gitu. Ya karena betul. Jadi dulu mungkin gara-gara yang tadi saya bilang, dia seperti butek karena terus konsentrasi waktu kecil, tapi karena ketarik dengan pertumbuhan, stretching, jadi dia lebih rata di setiap sisiknya. Nah tadi kondisi sudah kita singgung juga, ya spesifiknya kujakunya Konishi apa? Kalau spesifik kujaku Konishi yang paling terkenal bisa jumbo, dan mungkin yang sampai saat ini istilahnya kujaku terbesar di dunia itu adalah dari Konishi. Konishi berani klaim karena sekitar 3-4 tahun lalu juga
Ada satu Kujaku Konishi yang menang Best Variety di Jepang atau Sakura Prize, pokoknya major prize 95 cm. Dan di show itu udah paling besar dan sepertinya jarang gitu Kujaku sampai sebesar itu. Ya. Jadi dari size jumbonya yang terutama spesifik tentang Kujakunya Konishi ya. Dan pada size sampai 95 itu kualitinya masih bertahan. Masih terjaga ya, karena bisa dapat Sakura Prize waktu itu. Karena kebanyakan kalau koi udah sebesar itu kan biasanya umur kan sudah tua. Nah, biasa banyak mulai ngedrop. Kalau Kujaku itu biasa yang tadi saya bilang hikarinya mulai luntur. Jadi kadang atau enggak pipinya mulai menghitam, sirip sayapnya mulai menghitam. Tapi kalau size besar sebetulnya sirip dan pipi yang menghitam itu nggak terlalu, poinnya nggak sebesar waktu dia kecil gitu. Karena kalau ikan size besar seperti kita tahu kriteria utama body. Ya. Sedangkan kalau di kecil kalau begitu patternnya ada gangguan ya, warna ya kelihatan kotor ya langsung minus poin ya. Gitu. Oke. Kenapa Kujakunya yang di Konishi bisa relatif lebih besar daripada Kujaku dari breeder lain? Yang pertama itu indukan awalnya Konishi itu sekitar 15 tahun lalu. Jadi ada satu breeder terkenal di Jepang spesialis Kujaku. Itu di Hiroshima juga letaknya. Jadi satu provinsi dengan Konishi. Itu namanya Yamada ini jadi awal tahun 2000-an terkenal Kujakunya yang paling besar di Jepang. Bisa sampai 85, 80, 85 atau mungkin 90. Nah ini yang langganan juara di Jepang ini Kujaku tuh Yamada dulu. Iya sekitar tahun 2002, 2003 itu kalau kita lihat hasil result All Japan itu Kujaku Yamada semua. Tahun 2007, 2008 Yamada ini nggak ada penerusnya. Jadi saat itu ownernya udah cukup tua, kayak kakek-kakek gitu ya, mungkin umur usia 60 akhir atau 70-an. Dan anaknya mungkin atau saya nggak tahu kalau dia nggak punya anak, pokoknya nggak ada penerus. Sehingga akhirnya semua stok indukan dan stok Kujakunya yang jumbo-jumbo itu diborong oleh Konishi untuk dijadikan indukan gitu. Nah dari sana mulailah Konishi konsentrasi breeding Kujaku dan sukses karena memakai bloodline Yamada ini. Dan hasilnya memang sukses gitu. Kisaran 2010 awal ya, 2010 sampai 2015 itu Kujaku ternakan Konishi itu pernah 5 tahun berturut-turut best variety di Jepang. Itu Kujaku Konishi semua dan itu di size 80 sampai 85 Bu. Oke. Dan dengar-dengar begitu di Konishi perkembangan terakhirnya mereka di crossbreed juga dengan kakak. Ya betul, itu baru kisaran 3 tahun terakhir. Sekarang kan banyak juga farm-farm lain yang konsentrasi cukup banyak Kujaku berkualitas yang muncul dari farm lain gitu. Jadi Konishi ini harus terus berinovasi kan istilahnya. Nah salah satunya ya dengan mengimprove bloodline-nya, pengen improve size dan body shape-nya supaya bisa lebih jumbo lagi, bentuk badannya lebih baik, sama disuntik lagi gen Karashi. Ya. Setelah Anda tahu juga asal usulnya dan segala hal tentang Kujaku, ya silakan dicoba. Mau mulai dari Tosai dulu juga bisa ya. Ya betul. Yang ada juga kemungkinan besar peternak-peternak lokal yang sudah pada breed Kujaku. Ya. Kalau untuk varietas Kujaku ini masih sulit, termasuk masih lemah lah bisa dibilang. Beda sama Goromo. Beda dengan Goromo di size kecil kan banyak yang udah mulai mendominasi bagus-bagus, tapi kalau Kujaku saya lihat belum ya. Masih belum. Jadi kalau Kujaku ya pilihan terbaik memang masih yang impor. Jadi itu menjadi salah satu pertimbangan Anda untuk memilih Kujaku. Dia mati atau terbangun lagi, hati ini. Paman SBB, para pecinta dan peminat koi, saya Keko, saya Agustinus. Terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao. Bikin tiada koi Anastasia, obat bius kita. Koi Anastasia, koi tenang kita tenang, koi bahagia. Koi Anastasia, obat bius kita. Koi Anastasia, koi tenang kita tenang, nomor 2.